Teman-teman opung semua, Laura Meizani alias Loli yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini jadi perhatian netizen. Gara-garanya, Loli diberi nasihat oleh para netizen, namun sepertinya Loli tidak terima. Loli pun dinilai terlalu bucin dengan sang kekasih Fadel Bajide, dan Loli juga dinilai terlalu mengumbar kemesraan dengan pacarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Kalian harus dalam keadaan sehat seperti aku di sini agar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Sebelum kita memulai pembahasan tentang anak dari Kak Nikita Mirzani yaitu Laura Meizani alias Loli, aku mengingetin kalian seperti biasa untuk subscribe channel ini buat yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan juga di share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Ketika sedang melakukan live di akun media sosialnya, Laura Meizani alias Loli yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani mencoba memberikan kesempatan kepada beberapa netizen untuk live bareng dengan dirinya. Pada saat itu ada beberapa netizen yang naik ya ke live-nya Loli, dan ada yang memuji Loli, tapi ada juga nih gak sedikit yang mengkritik dengan kelakuan Loli. Ada beberapa netizen yang memberikan nasihat kepada Loli dan mengkritik Loli karena dinilai tidak mau menerima pendapat orang lain. Selain itu, Loli juga dinilai tidak menyukai kritikan orang lain. Bahkan ada seorang dari netizen yang meminta Loli untuk bisa merubah sikapnya atau etikanya ketika sedang berbicara. Menurut netizen tersebut, selama Loli tidak bisa menunjukkan etika yang baik ketika sedang berbicara dengan orang lain, maka jangan salahkan para netizen jika harus menghujat Loli. Menjawab komentar dari netizen tersebut, Loli mengatakan bahwa ia dan pacarnya Fadel Bajide tidak pernah memaksakan orang lain ataupun para netizen ini untuk menyukai mereka. Kalau mau suka silakan, kalau mau nggak suka ya udah, kata Loli begitu. Loli juga sepertinya tidak terima ketika ada netizen yang mengatakan kalau Loli terlalu menunjukkan kemesraannya dengan sang pacar Fadel Bajide di depan banyak orang ketika sedang live di akun media sosialnya. Kan seperti kita tahu ya, Loli ketika sedang live di Instagram bersama sang pacar Fadel Bajide sering banget memanggil sayang. Ya itu wajar sih ya kalau manggil sayang, tapi ada juga beberapa netizen yang kayaknya nggak suka gitu ketika Loli memanggil Fadel Bajide dengan sebutan suami. Ya mungkin karena mereka belum menikah ya, karena mereka juga belum resmi gitu. Bahkan mereka ini belum ketemu. Loli dan Fadel Bajide sebenarnya memang belum pernah ketemu sama sekali, tapi sudah berpacaran. Kok bisa ya? Jadi mereka tuh ceritanya bertemu di media sosial, berkenalan lewat DM di Instagram ya. Terus mereka nyambung lagi lewat email, cerita Loli begitu ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih. Nah, setelah beberapa bulan berpacaran ini, seringkali Loli dan Fadel ini menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik ketika sedang live di akun media sosialnya. Jadi ada netizen yang suka, ada pula netizen yang nggak suka gitu dengan kelakuan Loli ini. Ya namanya juga netizen kan, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Loli menegaskan bahwa dirinya akan terus melawan selama ia menganggap kalau ia benar, kalau yang ia lakukan benar dan tidak ada yang salah. Loli juga mengaku heran dengan banyaknya hujatan-hujatan yang berdatangan kepadanya dan juga berdatangan kepada kekasihnya Fadel Bajide. Padahal menurut Loli, ia sama sekali tidak mengenal orang-orang yang menghujatnya itu. Ya memang begitulah Loli ya, kalau misalkan kita memang sedang di atas, sedang naik daun, pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Nah mungkin yang enggak ini banyak juga gitu, yang suka sama Loli banyak, tapi yang nggak suka juga nggak kalah banyak gitu. Jadi mereka terkadang mengkritik Loli ataupun mengkomplain apa yang dilakukan oleh Loli yang menurut mereka tidak pantas atau kurang pantas untuk dilihat. Tapi satu hal yang awak kena belajar, don't trust too much. Even siapa-siapa pun akan cakap macam tu. Kalau kamu mau boyfriend kamu itu dipuji, kamu harus ubah etiket kamu. Adik ini gue gak setuju. Gue juga punya berhak untuk ngomong dong. Tapi emang gue tuh tahu pacar gue kayak gimana. Walaupun gue belum pernah ketemu sama dia, gue juga gak perlu semua orang untuk menyukai gue dan pacar gue. Orang itu beda, gak bisa lo samain semuanya. Ngerti gak? Meski begitu, Loli menegaskan kalau ia selalu baik, selalu berusaha baik dengan siapapun, termasuk para netizen yang menonton live-nya. Tapi Loli juga menegaskan nih kalau ia juga bisa berbuat jahat 2 kali lipat jika ada orang yang menjahatinya. Jadi kalau orang baik, Loli akan memperlakukannya dengan baik. Tapi kalau orang jahat, Loli pun akan membalasnya dengan jahat. Gitulah intinya kira-kira. Meskipun Loli sendiri menyadari bahwa apa yang dialaminya sekarang, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang benci.
Itu adalah konsekuensi dari apa yang ia lakukan di media sosial. Itu adalah konsekuensi dari namanya yang terus terangkat di media sosial ya. Seiring dengan popularitas yang diraihnya ya tidak heran jika banyak yang suka dan banyak yang enggak gitu kan. Selama aku benar ini, aku lawan. Aku sama orang itu selalu baik. Mereka jahat ke aku bisa lebih jahat daripada mereka. Udah konsekuensinya aku. Karena kan aku juga main. Loli juga tidak terima ketika ada netizen yang mengatakan kalau Loli itu jangan terlalu percaya sama pacarnya yang sekarang nih, Fadel Bajide. Karena kan sebelumnya ada selebgram yang menceritakan kalau ia di DM oleh si Fadel ini. Di chat ya lewat DM oleh Fadel ini dan diajak jalan. Tapi Loli nggak terima ketika ada netizen yang bilang Loli ini terlalu percaya dengan Fadel Bajide. Sampai dibela-belain itu sang pacar gitu. Apalagi menurut netizen tersebut, Loli dan Fadel ini juga belum pernah ketemu kan? Belum pernah ketemu sama sekali. Mereka hanya berkomunikasi lewat video call. Mereka hanya berkomunikasi lewat live yang ditunjukkan kepada publik di media sosialnya gitu ya. Jadi sama sekali belum bertatapan langsung. Walaupun Loli mengatakan kalau dalam waktu dekat ia akan ke Indonesia dan akan bertemu dengan sang kekasih. Apakah Loli juga akan bertemu dengan ibu kandungnya, Nikita Mirzani? Kita lihat saja nanti ya. Lalu tiba-tiba saja ketika sedang live itu, ketika Loli sedang dikritik oleh para netizen, tiba-tiba Fadel Bajide sang pacar ini menelpon Loli. Fadel mengatakan kalau Loli udahlah nggak usah diladenin, itu netizen-netizen yang nggak suka sama hubungan mereka, yang nggak suka sama Loli juga gitu ya. Ngapain diladenin? Tapi Loli mengatakan ia meladeni seadanya. Jadi menurut Loli ia akan menjawab yang harus ia jawab. Jadi Loli merasa apa yang ia katakan itu adalah sebuah pembelaan terhadap dirinya sendiri. Jadi ya kalau memang bukan diri sendiri yang membela, siapa lagi, ya kan? Kalian mungkin ada yang tahu ya ketika ada kabar yang menyebutkan ada seorang selebgram gitu ya, cewek cantik yang mengaku kalau dia di-chat oleh Fadel Bajide yang merupakan notabene pacarnya Loli ini ya. Pacarnya Loli anaknya Nikita Mirzani. Nah, si selebgram cantik ini mengatakan kalau di chat tersebut, Fadel mengajaknya untuk jalan untuk menemaninya jalan-jalan ke sebuah mall di Jakarta. Tapi si selebgram cantik ini menolak katanya ya, karena menurut dia Fadel ini ya udah punya pacar, walaupun mereka belum pernah ketemuan gitu kan. Jadi si selebgram cantik ini menolak, tapi ia mempublish atau menyebarkan isi chatnya dengan Fadel Bajide, pacarnya si Loli. Nah, dari situ Loli mengaku ia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh selebgram cantik tersebut. Menurut Loli, kalau memang si selebgram cantik ini peduli sama dia, yang artinya woman support woman atau girl support girl, menurut Loli harusnya nggak begitu. Kalau memang dia mendukung sesama wanita, kata Loli harusnya nggak perlu dia menyebarkan chat-chat tersebut sampai diketahui oleh para netizen, oleh publik se-Indonesia ya. Walaupun si selebgram ini mengaku kalau ia melakukan itu untuk melindungi Loli. Kalau si selebgram ini melakukan hal tersebut, justru untuk menunjukkan kepada Loli agar matanya lebih terbuka loh. Ini loh kelakuan sang pacar ketika Loli sedang jauh. Ini loh kelakuan sang pacar di belakangnya Loli. Ini loh kelakuannya sang pacar ketika Loli nggak ada. Yang Loli nggak ketahui gitu ya. Akhirnya dibuka oleh si selebgram ini. Tapi Loli sepertinya tidak terima. Walaupun Loli mengatakan bahwa dia sudah nggak mau lagi membahas hal tersebut. Menurut Loli, seolah-olah si selebgram cantik ini ingin pansos dengan dirinya. Ya karena Loli merasa dia sedang naik daun, sedang di puncak-puncaknya popularitas gitu ya berkat nama ibunya juga sih sebenarnya ya. Kalau bukan anaknya Nikita Mirzani ya mungkin juga orang nggak begitu peduli kan. Tapi karena si Loli ini anaknya Nikita Mirzani, terus ada kasusnya juga, terus mereka juga sempat ribut kan. Terus banyak kejadian-kejadian yang juga membuat orang memperhatikan Loli, akhirnya namanya ikut terangkat. Aku punya niat baik, girl support girls. Kenapa lo respon dan kenapa lo nggak hapus chatan yang lama? Aku kayak gini itu bukan dari diri aku sendiri. Karena aku bersyukur ada mereka sendiri. Iya, udah. Ya udahlah ya. Iya. Lalu ada lagi netizen nih yang menasihati Loli agar ketika ada orang yang lebih tua sedang ngomong atau sedang berbicara dengannya, sebaiknya Loli itu mendengarkan, jangan bersikap yang kurang sopan, kata si netizen tersebut. Padahal menurut Loli, ia sudah sangat-sangat sopan ketika mendengarkan orang yang lebih tua berbicara atau menasihati dirinya. Si netizen ini juga mencoba mengajarkan Loli kalau si cowoknya ini mungkin cuma bersikap manis di depan Loli, tapi ketika di belakang Loli belum tentu semanis itu, kata si netizen ini mencoba memberikan nasihatnya. Netizen ini juga mengatakan agar Loli jangan terlalu bucin dengan Fadel Bajide, sang pacar yang sekarang ya. Kata dia, belum tentu Fadel juga setia dengan Loli. Kan Loli juga nggak tahu kegiatan Fadel apa aja, Fadel ngapain aja selama di Jakarta ini. Karena mereka kan memang hubungannya LDR ya. LDR dan belum pernah ketemu loh. Belum pernah ketemu
Sekali lagi si netizen tersebut juga mengingatkan Loli bahwa cinta itu tak selalu seindah seperti yang ada di bayangan Loli. Cinta itu nggak selalu manis Loli, cinta itu nggak selalu indah Loli, cinta itu juga ada pahit-pahitnya, ada nggak enak-enaknya, nggak semuanya selalu enak. Mungkin menurut netizen tersebut begitu ya. Jadi si netizen ini mencoba memberikan pemahaman kepada Loli, jangan terlalu percaya atau jangan terlalu bucin dan jangan terlalu yakin dengan kata-kata manis dari sang pacar. Netizen tersebut juga menasihati Loli agar jangan terlalu fokus dengan urusan cinta-cintaan, kata si netizen ini ya. Daripada ngurusin cinta-cintaan terus, mendingan Loli fokus sama sekolahnya. Fokus sama sekolahnya sampai ia bisa sukses dan bisa menunjukkan kepada ibu kandungnya bahwa ia juga bisa hidup sukses dan mandiri di negeri orang. Loli juga mengaku heran nih dengan para netizen yang tidak suka ketika dirinya memanggil sang pacar Fadel Bajideh dengan sebutan suami. Kata Loli ya namanya lagi pacaran, namanya lagi sayang-sayangnya. Kalau misalkan dia memanggil Fadel dengan sebutan suami, apa salahnya? Menurut Loli begitu. Kalau dia memanggil Fadel dengan sebutan babe atau baby atau sayang, ya itu terserah dia lah, kata Loli begitu kan. Tapi mungkin netizen ini ada yang berpikir gitu, kalau Loli kan sama Fadel kan memang belum menikah, belum ketemu malah. Tapi kok sudah bisa memanggil Fadel dengan sebutan suami? Apalagi Fadel juga belum pernah memanggil Loli dengan sebutan istri. Atau pernah ya? Ada yang pernah dengar nggak? Aku sih belum pernah ya, belum pernah dengar Fadel ini memanggil Loli dengan sebutan istri atau istriku. Tapi Loli berkali-kali sering memanggil Fadel dengan sebutan suami. Menurut aku ya Loli masih banyak hal-hal yang penting yang harus ia pikirkan, harus ia fokuskan gitu. Seperti mengejar masa depannya, mengejar prestasi, dan bagaimana bisa hidup secara positif di negeri sana. Karena kan dari orang tuanya sendiri atau dari keluarganya tidak ada yang mendukung Loli kan. Ya Loli otomatis harus bisa belajar untuk survive, untuk belajar berdiri sendiri. Pada kesempatan tersebut, Loli juga sempat memanggil-manggil Fadel Bajideh, pacarnya, untuk live bareng. Dipanggil tuh lama-lama ya, lama-lama. Babe, ayo live bareng, ayo live bareng. Tapi ternyata Fadelnya nggak muncul-muncul yang membuat Loli merasa kesal. Tapi akhirnya Fadel muncul sih. Dan ketika Fadel sudah muncul di live-nya Loli, Fadel juga menantang netizen nih, yang tadinya ngata-ngatain, yang tadinya mengejek-ngejek gitu ya. Untuk live bareng juga bareng Fadel sama Loli. Tapi ternyata netizen nggak ada yang mau live bareng. Bahkan lucunya ada netizen yang bilang, kalau Fadel naik, kita netizen turun ya. Fadel bilang gitu. Cowok itu ya, dicap doang manis. Belum tentu di belakang kamu itu nggak ada. Kenapa boy? Anjir orang nih. Berarti gue dibilangin gak ada sopan ini, gue lagi gak ada. Gue gak sopan ini. Belum tentu Fadel setia sama kamu. Kamu mah gimana ya? Dibilangin aja kayak gitu loh orangnya. Kamu jangan seperti sama aku. Kamu gak tahu. Ingat loh, cinta nggak seindah yang kamu pikirkan. Wow. Cinta kak selamanya indah deh. Daripada fokus percintaan gitu, mending fokus sekolah dulu. Harusnya kamu gitu. Nanti kamu kalau disakitin Fadel, nangis. Udah Beb, cepetan Beb tuh, udah ada satu tuh. Cepetan Beb, lama Beb. Aku juga dong mau ngobrol-ngobrol dong sama mereka. Aku gak ketemu dari fisiknya, tapi gue di sini ketemu dari hati ke hati. Ya, itulah pembahasan kita kali ini tentang Laura Meizani alias Loli ya, yang kini tinggal di Inggris sana. Jauh dari keluarganya, jauh dari ibu kandungnya Nikita Mirzani, dan juga jauh dari kekasihnya Fadel Bajideh. Kita doakan saja semoga Loli bisa sukses di negeri orang sana, bisa menunjukkan kalau dirinya juga bisa maju, bisa lebih baik, walaupun tidak ada dukungan dari keluarganya. Semoga Loli juga bisa menunjukkan hal-hal positif terus nih yang bisa dicontoh oleh para netizen ya. Dan seperti biasa, sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini buat yang belum subscribe ya, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga nih untuk komen, like, dan juga share video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.